Ya Allah ya Rabbani. Dulu kita seneng banget kalau ada tamu. Sapa selaman. Sekarang kayaknya takut bawa virus. Dulu kalau mau kondangan di tas itu parfum, sekarang bawanya hand sanitizer sama fresh care ya. Ini tuh dunia udah mau hampir kebalik. Ini kita ambil hikmahnya mah, berarti kan sedikit-sedikit ini dunia sudah berbalik. Maka oleh karena itu kitanya juga kudu ikut balik atau pemikirannya, jangan kayak gini mulu, jangan urusan dunia mulu yang kita pikirkan. Gitu ya. Suatu saat berarti kan kita akan pulang, akan pulang ke alam barzakh, kita akan pulang. Iya. Emang benar kalau mulut sama kuping udah merebut kepentingan, biasanya yang kalah itu kuping. Ya, kalau mulut sama kuping udah berebut kepentingan, kalah kuping, udah mending makan aja lah. Gitu ya, hikmah untuk kita adalah berarti ini dunia sebentar lagi udah mau berbalik, maka pemikiran juga mindset kita harus berbalik, atau jangan urusan dunia mulu yang kita urusin teh. Kita teh akan pulang. Kata Nabi itu ishma syi'ta, silahkan kalian hidup di dunia ini, hidup bebas tanpa adanya aturan. Tapi ingat, fa innahu mayyitun, fa innaka mayyitun, kamu tuh mau mati. Kata Rasul, silakan mau hidup bebas di dunia ini tanpa aturan, tanpa ada larangan segala macam, silakan. Fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya kamu akan mati. Kalau mati itu kan kita bukan kayak domba, mati udah nggak ngurusin apa-apa. Kita bukan kayak kambing, kalau mati nggak mikirin apa-apa lagi. Tapi kita setelah mati harus mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat di alam dunia ini. Gitu ya, maka oleh karena itu mulai dari sekarang, kemarin kan saya bilang hampir setiap malam raungan ambulan kedengeran, setiap pagi suara innalillahi. Tadi aja Mama Sari pada Isya, sebelum Isya tadi maghrib ya udah innalillahi lagi belah sono tuh. Sebelumnya pas asar belah sini innalillahi, ya Allah ya Rabbana. Berarti di mindset kita dengan adanya pandemi ini mesti cerdas berpikir ya, bahwa kita pun juga menanti giliran ini ya. Oleh karena itu kita persiapkan. Kan si A sering bilang kenapa kita takut pulang ke alam akhirat, salah satunya adalah karena kita belum punya bekal yang cukup untuk pulang ke sana. Kenapa nggak punya bekal yang cukup? Karena kita jarang nabung. Anak muda ini dengerin ini buat anak muda, biarin yang udah tua mah udah sebentar lagi, ini aja udah buat anak muda. Oh, belum tentu mah. Oh iya. Ya udah, si A belakangan, mak duluan, kalau nggak dibalik si A belakangan, mak duluan si A belakangan. Gitu ya, memang benar mati mah syaratnya bukan tua, mati itu bukan nomor urut tapi nomor cabut. Kalau nomor urut kan yang abjadnya dari A dulu. Siapa yang dari A di sini? Siti Aisyah ya. Saya masih agak mendingan, ini dari L nih, awasannya masih jauh. Ya jadi iya ya. Jadi mati mah bukan nomor urut tapi nomor cabut. Jadi kayak kita lagi main lotre, isi mana aja secabutnya malaikat kan menurut apa namanya giliran kematiannya. Jadi gitu anak muda, kalau saya tanya nih sama anak muda, kenapa kalian nggak rindu sama pulang kampung? Kenapa kalian nggak rindu ke Brebes? Mana? Ini dari mana Mas Ari? Ya, kenapa si Mas nggak rindu pulang kampung ke Banyumas? Alasannya satu, nggak punya ongkos. Yang kedua, penyekatan. Yang ketiga, di sana nggak ada yang ngangenin. Yang keempat, kitanya juga nggak kangen ke sana. Kenapa? Kita nggak punya apa-apa di sana. Tapi kalau anak muda nih, selagi sekarang kan lagi merantau di sini di Parung. Kalau misalnya kita punya uang sedikit, kita kumpulkan, kemudian kita kirim ke kampung, Nima beliin ini. Kita punya uang lagi beliin tanah, punya uang lagi ditabung dibangunkan rumah, punya uang lagi dibelikan kolam di depannya buat kita mancing. Ya, punya uang lagi dibeliin apaan ke di sana?
Mungkin suatu saat kita akan rindu pulang kampung, ya bener nggak? Nih kayak Bapak Sari misalkan, nih Bapak Sari mah pasti rindu pulang ke Majenang sana, karena di sana ada rumahnya dua, ada sawahnya, ada saudaranya. Saudara seorang. Ya biarin. Pantes Pak Siman rindu pulang ke Majenang, pantes Mama Sari rindu pulang ke Banyumas. Kenapa? Di sana punya rumah, di sana punya empang, di sana punya saudara yang merindukannya. Pantes kita rindu, Mama Sari rindu untuk pulang kampung. Gitu ya, kita pun juga sama dengan ke akhirat. Kenapa kita nggak rindu ke akhirat? Karena kita nggak punya tabungan selagi di dunia. Apa itu tabungan kita? Harta amal ibadah, kumpulin atuh. Ya. Wah ini mah makan mulu, udah makan. Ya gitu ya, nyadarin itu sebagai perumpamaan untuk kita agar kita rindu pulang ke alam akhirat. Maka dari sekarang jangan lupa kita nabung untuk di akhirat kelak. Ya dengan apa? Misalnya kemarin di ibu-ibu taklim hari Rabu, siapa orang yang melaksanakan sholat 12 rakaat sehari semalam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bangunkan rumah di surga. Tuh 12 rakaat sehari semalam. Yang mana 12 rakaat ini bukan termasuk sholat duha. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Tuh itu tabungan untuk kita punyanya. Coba siapa mau nanya sama yang paling tua, dari subuh tadi laksanakan rawatibnya enggak? Alhamdulillah tuh mama punya tabungan, maka kudu rindu sama alam akhirat ya. Nggak mau ingin masuk surga kan Pengen. Syaratnya kan kudu mati dulu kalau masuk surga. Rindu nggak katanya kan tadi itu sholat rawatib nggak ketinggalan. Ya gitu ya bapak-bapak, ibu-ibu, ini ngingetin sama kita dengan pandemi COVID-19 ini, berasa kematian itu semakin dekat sama kita. Karena yang namanya mati kita mau ataupun tidak mau, suka ataupun tidak suka, siap ataupun tidak siap, pasti datang kepada kita. Nah maka oleh karena itu dengan adanya pandemi ini, mari kita ingatkan diri kita. Ini dunia udah kebalik, mindset kita juga jangan di sini mulu, atau balikin. Kita mau kembali ke akhirat, kita mau mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita, maka perbanyaklah bekal kita. Dengan apa? Ya dengan yang gratis lah. Kita makan senang yang gratis. Sholat tadi rawatib gratis, ini tadi ngaji yasin juga gratis, malah pulangnya ntar dikasih berkat sama Bapak Sari. Ya, beda lagi dengan kita misalkan nonton bioskop, udah dari sininya grabnya bayar, nanti masuk ke bioskopnya juga bayar, beli popcorn juga bayar, pulangnya ngojek lagi ke BSI bayar lagi. Tapi kalau ngaji, coba kita ngaji diundang ke sini, dikarpetin tuh, dikasih teh manis, duduknya juga enak, pulangnya dikasih berkat. Kenapa sih kalau sama ngaji kayaknya susah banget orang, Masya Allah. Tapi soalnya kalau nonton bioskop 21 atau XX1 kayaknya biar bayar banyak aja. Apalagi ngaji kalau bayar ya. Nah gitu ya ibu-ibu dan juga bapak-bapak, SIAA juga sebenarnya mah belum bisa seperti itu, tetapi dengan acara-acara kayak gini mari kita ingatkan ingatkan diri kita. Kata Nabi itu, "Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah bebas, lepas tanpa larangan, terserah mau ngapa-ngapain juga di dunia ini. Ingat, fa innaka mayyitun, kamu bakal mati. Kemudian yang seterusnya hadis itu kata Rasul, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarriquh. Silahkan kalian cintai, sukai apapun yang ada di dunia ini. Senang burung sok, silahkan urus burung. Senang mancing sok, silahkan senang mancing. Cintai istri kita sok, silahkan
cintai istri kita, tapi biar ingat fa innaka mufarriquh, kalian akan meninggalkannya atau kalian akan ditinggalkannya. Tinggal gitu. Ya, kita cinta sama istri, sama anak, kita akan meninggalkannya atau dia yang akan terlebih dahulu meninggalkan kita. Kemudian lanjutan hadis tersebut adalah wa'mal ma syi'ta, silahkan kalian berbuat apapun di dunia ini, mau tidur aja silahkan, mau ngerampok aja silahkan, tetapi ingat fa innaka majziyun bih, apapun yang kalian lakukan di dunia ini ada balasannya. Jangan kalian gede, yang kecil aja. Kemarin mak ngambil daun pisang, mak kemarin bude tuh di rumah bude mak ngambil apa tuh sirih ya, nggak bilang ada pertanggungjawabannya mak, selembar sirih. Maka kata Nabi, wa'mal ma syi'ta, silahkan beramal apapun sekehendakmu, fa innaka majziyun bih, maka ingat ada balasannya. Apa tuh tadi tuh siara sholat isya bacanya surah Al-Qari'ah ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Pokoknya yang beramal buruk sedikit ada balasannya, yang beramal banyak juga ada balasannya. Maka oleh karena itu di dalam hati kita yang kecil ini mari kita tempatkan susunannya. Berarti susunan yang paling tinggi adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, kalau buat perempuan apa susunan yang keduanya adalah suami kalau perempuan. Yang ketiga adalah orang tua, yang keempat adalah kerabat, sahabat, teman dan sebagainya. Kalau untuk orang laki, susunan yang pertama di dalam hati kita adalah Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah orang tua, yang ketiga istri beserta keluarga. Itu untuk orang laki. Maka kata para ulama itu, kalau kita ingin mengetahui tempat kita kelak di akhirat, kalau ingin tahu tempat di akhirat itu di mana, di surga atau di neraka, tinggal raba diri kita di mana kita menempatkan Allah dan Rasulnya di dalam hati kita. Ya mak, kalau pengen tahu tempat kita di akhirat kelak itu derajatnya tinggi atau enggak, tinggal raba diri kita di mana kita menempatkan Allah dan Rasulnya di dalam hati kita. Apakah ketika azan dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, mentingin mana? Mentingin sinetron Ikatan Cinta atau buru-buru wudu? Halus berarti kalau gitu mah. Alhamdulillahirabbil alamin, berarti mah udah rindu mah sama surga ya mah ya. Mah rindu kan sama surga mah. Orang rindu mah suka pengen cepet ketemu kita mah. Astagfirullahaladzim, itu ngingetin nama kita ya. Gampang banget bener, kita pengen tahu tempat kita kelak di akhirat, di neraka atau di surga, tinggal raba aja diri kita di mana kita menempatkan Allah dan Rasulnya. Apakah Allah dan Rasulnya itu ditempatkan di atas suami kita? Apakah Allah dan Rasulnya itu ditempatkan atas istri kita? Termasuk si A sama Bapak Sari ikut grup istri kan? Ikatan suami takut istri bahasanya. Astagfirullahaladzim. Ya, bapak-bapak pokoknya gitu aja lah. Gampang teorinya, kalau kita pengen tahu tempat kita di akhirat, tinggal raba diri kita di mana kita menempatkan Allah dan Rasulnya. Sekali lagi ngingetin, tempat yang pertama teratas di hati kita adalah Allah dan Rasulnya. Yang kedua untuk laki-laki adalah orang tua, istri, keluarga. Kalau untuk perempuan, nomor pertama yang harus diutamakan adalah Allah dan Rasulnya. Yang kedua suami, yang ketiga orang tua, baru ke bawah kerabat, sahabat. Itu yang mudah-mudahan sekali lagi ini bukan tausiah, ngobrol yang pendek ini. Semoga ada yang nyangkutlah di dalam hati setidaknya, dan juga semoga kita semua selalu Allah Subhanahu wa taala berikan usia yang panjang mak. Sebab sadar kita tuh belum ada bekal ya mak ya. Ya Allah, sholat kita suka belit mulu sama kepentingan sehari-hari. Ibadah kita terkadang kita memerlukan mementingkan urusan dunia daripada Allahnya. Kalau sama Allah mantap aja lah, sholat jam 2 juga masih ada. Ya Rabbana, doa aja pengen cepet diijabah, sholat duhur jam 2. Ya Allah, ngomong aja saya nggak takut sama corona, saya mah takutnya sama Allah. Bangunnya jam 7 pagi, tadi subuh kemana?
Ya Allah, ya Rabbana. Yuk bapak-bapak, ibu-ibu kita berdoa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kabirina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اجعل القرآن لهم في القبور مونسا وفي القيامة شافعا ومن النار سترا وحجابا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وإلى لقاء الله تعالى وسيلة واخشرنا وإياهم اجعل الموئد بيننا وبينهم الجنة يا ربنا جنتك جنة نعيم ودارك دار السلام مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم أوصل ثواب ما قرأنا خصوصا إلى روحي مسترنا بن بابا مسترجع اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وثواب مثل ثواب ذلك خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجدتنا ومشايخنا ومشايخات وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين والعفو منكم هدانا الله وإياكم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته